warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopeni, Ngobrol Pendidikan Masa Kini. Perkenalkan, saya Fatiandra Aziza akan memandu teman-teman semua untuk sharing session bersama narasumber hebat kita. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang masalah terkait perkembangan kognitif, sosial, dan emosional pada peserta didik. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber hebat kita, Mbak Febriantari Larasati. Halo, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih Mbak Lara sudah mau menyempatkan waktunya datang ke Ngopeni ya, Mbak ya. Sama-sama Mbak, saya juga senang kata-kata yang Mbak Fania bersama teman-teman nanti yang Betul sekali. Mbak Laras, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Jadi kita akan berbicara tentang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional pada peserta didik. Nah, kemarin itu Mbak, saya tuh melakukan observasi di salah satu aktivitas sosial gitu ya. Nah, menemukan pada saat pembelajaran itu ada siswa yang cenderung diam, padahal siswa yang lain itu aktif bertanya, seperti aktif mengungkapkan pendapat, tapi ternyata dia hanya diam. Ketika saya tanya kenapa, ternyata itu masalahnya adalah pada dia tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Seperti ini. kalau boleh tahu itu berapa ya badan materi yang diajarkan materi apa? Kelas 1 materi matematika, materi pengukuran panjang dengan satuan tidak baru. Jadi ya Mbak, kemungkinan anak itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Jadi peserta didik itu mengalami gangguan pada perkembangan kognitifnya Mbak. Jadi kepada peserta didik itu mengalami kesulitan dalam memahami dalam konsep abstrak sendiri. Jadi hal itu sangat berkaitan Mbak dengan berkaitan dengan daya ingatnya yang rendah, juga daya imajinasi anak sendiri yang terbatas. Oh iya. Kira-kira apa ya solusinya untuk mengatasi anak ini seperti itu? Jadi kalau untuk solusinya sendiri Mbak, kalau untuk guru sendiri, guru kan sebagai pendidik ya. Jadi guru itu harus memahami Mbak, apa itu namanya ya, harus memahami perkembangannya, perkembangan kognitif sendiri, perkembangan kognitif anak. Jadi perkembangan kognitif anak itu sendiri, apalagi untuk guru sekolah dasar. Iya, Jadi anak-anak sekolah dasar itu yang berusia 12 tahun ya, dalam perkembangan kognitif dia itu berada pada tahap operasional konkret. Oh iya, operasional konkret. Yang pada tahapan ini sendiri, anak itu sudah cukup matang lah Mbak, ini istilahnya cukup matang untuk diajak berpikir logis. Iya Ya seperti itu. Jadi tapi dalam berpikir logis itu hanya dalam objektif yang ada pada saat ini. Oh Seperti iya. itu. Jadi dalam pembelajaran maka dari itu penting adanya guru itu menggunakan media atau benda yang bersifat konkret, maupun apa namanya ya Mbak, Kontekstual gitu Iya, ya, kontekstual. ada wujudnya. ya berwujud lah Mbak, jadi di abstrak. Selain itu juga bisa dengan sesuatu yang nyata Mbak. Jadi keadaan nyata seperti itu. Jadi anak itu bisa menalar dan memvisualisasikan apa yang abstrak ke dalam yang konkret. Wah, betul sekali. Jadi harus menggunakan sesuatu yang konkret, nyata, atau menggunakan situasi contoh-contoh nyata seperti itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Betul sekali teman-teman. Jadi Mbak, saya jadi ingat nih. Jadi iya benar, kelas 1 itu kan rata-ratanya usianya 6 atau 7 tahun ya Mbak ya. Sama teman-teman pasti juga udah tahu bahwa anak-anak tersebut itu ya tahap perkembangan kognitifnya itu baru pada tahap pengetahuan dan pemahaman, tapi masih terbatas. Jadi walaupun anak usia sekolah dasar itu tahap perkembangan kognitifnya pada teori Jean-Piaget itu kan masuk pada tahap operasional konkret. Namun ketika kita melihat konteks pendidikan di mana ada taksonomi belum ya Mbak ya, untuk kelas 1 itu masih pada jenjang yang paling rendah atau fase yang paling rendah, yaitu C1 atau mengingat dan C2 atau memahami. Betul Mbak? Betul sekali Mbak Fatia. Jadi maka dari itu dalam pembelajaran matematika itu guru itu perlu sangat perlu menggunakan benda-benda yang bersifat konkret Mbak. Jadi bisa berupa mesin hitung atau gambar yang digital seperti itu, dan juga menggunakan benda-benda yang benar-benar berwujud nyata. Iya, jari ya bisa buat menggunakan batu kan seperti itu. Iya. Betul teman-teman. Jadi boleh saya simpulkan nih ya Mbak ya. Jadi dari masalah tadi bahwa anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi dari guru itu sebenarnya tuh implementasi
implikasi apa ya, penerapan pembelajaran dalam di kelas itu guru bisa misalnya melibatkan siswa secara langsung. Misalnya dalam materi tadi siswa ditunjuk siswa yang tingginya berbeda, disuruh berjejer, kemudian siswa yang lain itu diminta untuk mengurutkan betul Mbak. terendah ke tinggi atau tinggi ke rendah sebaliknya seperti itu. Atau guru bisa memanfaatkan benda-benda konkret di kelas kayak sapu, betul, sapu, kemoceng itu untuk membandingkan mana yang lebih tinggi seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi kali ini. Nah, selanjutnya nih Mbak, itu kan tadi tentang masalah yang akademia. Nah, kemarin itu saya juga melakukan observasi di kelas tinggi. Nah, saya melihat anak itu cenderung tidak percaya diri karena dia merasa, saya tanya katanya dia takut untuk menjawab, takut salah seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi pada siswa tersebut? Mungkin ya Mbak, ya anak itu memiliki sifat rendah diri Mbak. Rendah diri. Iya. Jadi dalam teori Erikson. Oh iya. Ya ada betul. Jangka hidup itu ya, jangka pengalaman. Ya Erikson. Jadi itu anak itu pada usia 6 tahun sampai dengan masa pubertas, masa remaja, dia itu mengarahkan segala tenaganya, segala keinginannya itu dalam bidang intelektual. Seperti itu. Jadi ketika mereka sekali gagal, dia akan selalu teringat kembali dan juga dia akan tertanam dalam dirinya bahwa dia itu kalau nggak mampu dia itu gagal. Seperti itu. Iya. Apa yang menjadi faktor Mbak rasa itu rendah diri itu? Jadi faktor sendiri bisa dalam diri sendiri Mbak. Internal. Iya, dari internal maupun eksternal. Tahu ya tuh. Saya lihat dari anak itu tadi internal Mbak. Internal. Dia itu merasa kalau dia itu benar-benar nggak bisa. Dia itu tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi dia selalu menutup diri seperti itu. Dia menutup diri, dia nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Jadi ya teman-teman itu juga nggak ada yang mau mendengar karena dia juga tidak mau berteman dengan teman-teman lain. Baik, jadi itu bisa dari faktor internal maupun eksternal. Namun ketika masalah tadi itu lebih ke internal. Baik, begitu ya teman-teman. Ternyata faktor rendah diri itu dari internal, dari eksternal. Tapi kebanyakan mungkin memang dari diri sendiri. Kebanyakan memang anak-anak tertutup. Kemudian lalu apa solusinya untuk mengatasi anak yang rendah? Kita sebagai seorang pendidik ya Mbak, sangat penting adalah dengan setiap anak. Jadi kalau di sekolah ya Mbak ya, itu seorang guru interaksi anak tersebut. Kalau bisa juga kita ajak teman-temannya untuk berkumpul. Kalau di lingkungan keluarga juga kita minta orang tuanya untuk selalu mengajak interaksi anak-anak itu. Setelah itu kita juga harus memberi motivasi positif. Kita memberikan masukan yang positif pada anak agar dia di dalam pikiran tidak tertanam bahwa dia itu tidak bisa, dia itu tidak mampu. Jadi kita harus memberikan motivasi yang positif bahwa dia itu mampu, apa yang dia lakukan itu berguna, bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Karena itu dia bisa mengajak anak tersebut dalam kasus bisa dibuat sebuah kelompok Mbak. Jadi semisal anak itu belum bisa berani maju di depan kelas, dan anak tersebut bisa diajak untuk berkelompok terlebih dahulu. Jadi pelan-pelan dimulai dari kelompok. Jadi dalam kelompok dia diminta menyampaikan pendapat, diminta berinteraksi pada teman-temannya. Ya begitu teman-teman, luar biasa banget ya. Jadi untuk mengatasi anak yang diri malu seperti itu ya harus ada komunikasi ya dari orang tua, dari keluarga, ada dukungan, support gitu ya. Betul. Wah, ternyata sudah banyak sekali yang kita obrolin Mbak, dari mulai masalah perkembangan kognitif sampai perkembangan sosial emosional. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih tadi ya, sudah mengundang saya ke sini sharing-sharing dulu. Iya, jadi begitu ya teman-teman. Kita sudah belajar banyak terkait perkembangan kognitif, sosial emosional bersama Mbak Laras. Kemudian Mbak Laras juga memberikan solusinya. Jadi bagi para pendidik Indonesia, ayo kita sama-sama memahami betul karakteristik dan kebutuhan belajar siswa yang mungkin beragam, yang mempengaruhi kognitifnya, mempengaruhi sosial emosionalnya seperti itu.
Jadi kita mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai sekali. Betul. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa bertemu di episode Ngopeni selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.